diberikan husnul khotimah. Tak lupa juga kita niatkan berkahnya bapak-bapak, ibu-ibu, Mbah Kakung, Mbah Putri, sami ngaos atus pundi anak cucu kita, keturunan kita sampai hari kiamat dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Kita niatkan juga bagaimana hadir kita di majelis ilmu, semoga menjadi asbab barokah kehidupan kita, keluarga kita, bertetangga kita, bernegara kita, semua diberikan kemakmuran oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan pada ayat nomor 24 nggih. Halamanipun 112 nggih. Monggo mushafipun dipun buka halaman 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kemudian inna, ini dua harokat, mendengungnya juga dua harokat. Kemudian lan nadkhulaha, ini juga mendengung. Jangan lupa pada lafadz nadkhulaha, ini adalah qola. Ha juga 4 harokat. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Qalu ya Musa fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Di sini yang mendengung anta. Nah, kemudian yang panjang faqatila. Ini sama ya, mad jaiz munfasil. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Qala rabbi inni la
di sini kalimat Robbi pendek ya, karena tidak ada yaknya. Kemudian ini mendengungnya kita tunaikan. Kemudian la, nah di sini 4 harokat, mad jaiz munfasil ya. Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Nah, di sini ada contoh qalqalah lagi ya. Fafruq, nah, qafnya sukun, kita tunaikan sifat qalqalahnya. Illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Illa nafsi wa akhi fafruq bainana. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Di sini yang mendengung fa innaha. Nah, ini mendengung biar indah 2 harokat ya. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Nah, di sini kalimat fala ta'sa, ini sanya pendek ya, tidak ada tanda bacaan panjang ya. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Nah, di sini ada 2 qalqalah. Yang satu namanya qalqalah sughra, yaitu pada kalimat naba'a abnai. Nah, naba'a abnai yaitu yaitu namanya qalqalah sughra, karena ba-nya itu huruf qalqalah sukun. Adapun bil haqq, nah ini namanya kubra, karena qafnya itu termasuk huruf qalqalah, kemudian dia ini waqaf serta ada tasdid ya, maka cara bacanya lebih pantulannya lebih kuat lagi. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq.
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر Nah, di sini yang kita panjangkan minal a-nya yang panjang, adapun kha pendek ya. Minal akhar, katakan ya. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Fatuqbila min ahadihima qala la'aqtulannak. Nah, di sini qafnya juga qalqalah nggih. La'aq, makaten cara bacanya. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Nah, di sini ada contoh bacaan iqlab, yaitu nun mati ketemu ba. La in basatta. Ini seakan-akan toknya tidak ada, yang ada bunyinya tak yang bertasdid. Kemudian ada bacaan ana. Ana di situ ada tanda panjang, yaitu alif. Tapi seluruh Al-Quran bacaan ana dibaca pendek. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Wa dzalika jazaa'ul zalimin.
di sini yang panjang jaza namanya mad wajib muttasil nggih. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله Nah, di sini ada contoh tak yang sukun ya. Nah, cara bacanya ada desusannya. Fatawwa'at. Nah, gitu ya. At. Nah, begitu juga pada kalimat qatla. Nah, itu ada desusannya ya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. Nah, di sini ada dua huruf yang makhrajnya berdekatan, yaitu hamzah dan ain pada kalimat a. Nah, di sini memang agak sulit ya, perlu dilatih ya. A. Nah, jadi bedakan antara hamzah dan ain. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurab. مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين. Shadaqallahul azim. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Al-Quran, amin ya. Selalu mendapatkan barokahnya Al-Quran, Allahumma amin. Tidak lupa juga semoga setiap diri kita melangkah ke masjid ini menjadikan asbab di akhirat kelak kita mudah untuk melangkah menuju surga, Allahumma amin. Kita akan bacakan terjemahan serta penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan ندخلها أبدا ما داموا فيها
Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap atau duduk di sini saja. Jadi ketika Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kamu masuk ke tanah yang disucikan itu, yaitu Baitul Maqdis. Nah, hanya saja di sana diberitahu oleh Nabi Musa, mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ya, wahai Musa, di sana itu ada orang-orang yang diktator itu. Ada orang-orang Bani Israel yang memiliki sifat diktator gitu. Suka membunuh, mendolimi orang. Nah, diperintahkan lagi oleh Nabi Musa, mereka masih ngengkel, masih ngotot, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Jadi kami tidak akan masuk kalau kaum-kaum yang diktator itu masih berada di dalam Ardul Muqaddasah, yaitu Baitul Maqdis. Bahkan jawabannya Bani Israel itu sangat-sangat kalau kita bahasakan itu kurang ajar, ya. Malah bagaimana Nabi Musa mengajak untuk menyebarkan agama masuk ke Ardul Muqaddasah, lah kok malah jawabannya idhab anta wa rabbuka. Sudahlah wahai Musa, engkau saja sama Tuhanmu yang pergi. Saya tak duduk di rumah saja. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, perbedaan Bani Israel dengan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi diajak oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW untuk berjuang menyebarkan agama Islam, menghidupkan agama Islam, gitu, memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Para sahabat menjawab bagaimana? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, monggo panjenengan kalih Tuhan panjenengan yaitu Allah Subhanahu wa taala pergi berangkat untuk menyebarkan agama Islam, kami akan menyertai engkau berdua. Nah, jadi sahabat Nabi ini kalau diajak berjuang oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi berangkat, sahabat pun berangkat. Kita diajak kebaikan, diajak kepada majelis-majelis zikir, majelis-majelis agama, nah, yang ngajak berangkat, yang diajak juga niat berangkat. Insyaallah ya. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 25, dia Musa berkata, wahai Tuhanku, aku hanya menguasai atau memiliki diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itulah pisahkan antara kami dengan orang-orang yang fasik tersebut. Nabi Musa itu seakan-akan gimana ya, ngajak kaumnya diajak berjuang padahal nggak mau berangkat. Ya sudahlah ya Allah, yang siap berangkat hanya aku dan saudaraku. Nah, maka Nabi Musa mengatakan seperti itu. Untuk itu ya Allah, engkau pisahkan kami dengan mereka-mereka yang dikatakan orang-orang kaum fasik itu. Nabi Musa ini tidak putus asa dalam memperjuangkan agama walaupun hanya berdua saja, yaitu beliau dan saudaranya yang bernama Nabi Harun. Nah, di sini pelajaran, kita ngajak untuk kebaikan, ngajak kepada kebenaran, ngajak kepada akhlaknya Nabi, ngajak untuk memakmurkan masjidnya Allah. Lah kok nggak ada yang berangkat? Ya sudahlah, saya sendiri yang berangkat, tidak apa-apa. Nah, karena di dalam ayat yang lain, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana di sini bentuknya mufrad. Mufrad itu menunjukkan makna satu. Ya sudahlah ya. Yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Walaupun satu orang, tetap kita berangkat. Jangan putus asa. Insya Allah dengan kita menolong agama Allah, menolong perjuangan agama Allah,
mesti Allah akan tolong kita semua. Tansurullaha yansurkum, bila mana kalian semua menolong agama Allah, maka mesti Allah akan menolong kalian. Semoga termasuk kita semua ya. Kita belajar ilmu agama, belajar kitabullah. Niatnya apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatnya Allah, yaitu agama Islam. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 26 yang artinya Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Jadi ketika kaum Bani Israel diajak oleh Nabiullah Musa untuk masuk ke yang namanya Al-Ardul Muqaddasah, kalau sekarang adalah Baitul Maqdis, nah, mereka tidak mau. Ya sudahlah, akhirnya Nabi Musa dan saudara beliau yaitu Nabi Harun berangkat sendiri. Akhirnya apa? Karena mereka tidak mau, negeri yang dikatakan Ardul Muqaddasah itu diharamkan untuk Bani Israel kurang lebih selama 40 tahun. Bahkan mereka itu hidupnya dalam kebingungan. Nah, maka di sini kalau orang itu kok diajak untuk memperbaiki diri atau islah nafsi, islahun nafsi, diajak untuk memperbaiki imannya, diajak untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Nah, kok tidak mau? Bahaya ini. Bisa-bisa nanti hidupnya bingung terus. Na'udzubillah min dzalik. Ya paling tidak berangkatlah semampunya ya. Nah, mampunya sehari, mampunya 3 hari ya 3 hari. Masya Allah, sebagian dari jamaah kita baru pulang 40 hari ya. Nah, semoga hidupnya nanti nggak bingung terus ya. Nah, yang lain insya Allah mempersiapkan dirinya untuk menyusul perbaikan diri, perbaikan hati, perbaikan akhlak, hingga apa? Hingga kita mendapatkan ridho dari Allah. Insya Allah Bapak Ibu ya. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang nomor 27 artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan korban, maka korban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain atau Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi di sini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan dua putra Nabi Adam. Yang satu bernama Qabil, yang satu bernama Habil. Lah Qabil ini kebetulan Allah ciptakan wajahnya itu ganteng, tubuhnya itu istilahnya tampan gitu ya, sempurna. Lah yang Habil ini memang ujiannya apa? Kurang ganteng kalau dibanding masnya itu. Kemudian hadirin yang mulia diuji untuk beribadah korban, yang pada akhirnya justru malah dari saudara yang fisiknya kurang baik atau kurang tampan malah diterima oleh Allah. Lah, dari saudara yang fisiknya tampan, ganteng dan lain sebagainya yang sempurna malah tidak diterima oleh Allah. Maka dari itu baginda Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sebagian ila amwalikum, la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah memandang rupa kalian, jasad kalian ganteng atau jelek tidak dipandang oleh Allah. Allah juga tidak memandang harta kalian banyak atau sedikit, tidak.
akan tetapi Allah memandang hati kalian, memandang niatan yang ada dalam hati, dan juga memandang apa yang dikerjakan atau amal kalian. Nah, maka dari itu, jikalau kita diberikan poster tubuh yang sempurna oleh Allah, ya alhamdulillah. Jangan terus dibuat sombong-sombongan. Gitu. Bila mana kita diuji oleh Allah, diberikan tubuh yang mungkin kurang sempurna dari hamba yang lain, juga kita tetap syukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih dijadikan hamba yang beriman. Kemudian hadirin yang mulia, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amal, menerima korban, menerima infak, menerima kebaikan-kebaikan itu dari hambanya yang bertakwa kepada Allah. Maka kita dalam beramal, dalam berinfak, bersedekah, mengamalkan agama Islam ini, kita tanamkan sifat takwa kepada Allah. Kemudian ayat 28 yang artinya, sungguh jika engkau qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku hanya takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi ketika itu ceritanya, Nabi Adam memiliki dua putra, yaitu Qabil dan Habil, dan memiliki dua putri juga. Namanya belum tahu, ya. Tapi ceritanya seperti itu. Lah, karena manusia di muka bumi ini baru 6 orang, Mbah Nabi Adam dan Mbah Putri Siti Hawa, kemudian Qabil, Habil, dan kedua adik putrinya. Akhirnya apa? Disyariatkan untuk menikah. Karena baru 6 orang, lah ini menikah dengan saudarinya. Yang Qabil kebetulan wajahnya tampan, ganteng, gagah, keker, gitu. Lah, dinikahkan atau dijodohkan dengan saudarinya yang paras wajahnya kurang cantik. Lah yang Habil pas-pasan, lah kok malah dijodohkan dengan saudarinya yang cantik, gitu. Akhirnya ini yang ganteng ini nggak terima ini. Gimana abah ini? Istilahnya gitu kan. Gimana ayah kita ini? Yang ganteng kok malah didapatin yang jelek gitu. Nah, akhirnya tidak terima. Akhirnya adiknya sendiri dibunuh oleh abangnya, yaitu yang bernama Qabil. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 29 yang artinya, sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan dari orang-orang yang zalim. Jadi dikatakan kriminal yang berupa membunuh pertama kali di muka bumi ini, itulah dinamakan yang namanya Qabil, dilakukan yang namanya Qabil. Akhirnya dikatakan bahwasanya seluruh dosa pembunuhan setelah Qabil, dosanya kembali kepada Qabil, karena dia yang mulai buat kejahatan yang namanya membunuh. Semoga Allah selamatkan kita semua, gitu ya. Nah, kemudian nanti akan diterangkan dalam, atau sudah diterangkan, ya, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Sudah pernah kita baca. Barang siapa yang dia ini membunuh orang iman, apalagi yang dibunuh orang iman, muta'ammidan secara sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat nomor 30, okay? Yang artinya, maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia orang yang merugi, ya. Ya, maka disinilah yang namanya hawa nafsu. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, apalagi melakukan dosa besar. Di antaranya di sini yang kita pelajari termasuk dosa besar adalah membunuh orang. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan. Lah, setelah Qabil itu membunuh adiknya sendiri, bingung dia itu.
Gimana ini nanti kalau diketahui ayah saya itu Nabi Adam gitu. Akhirnya Allah masih maha sayang juga kepada hambanya, walaupun sudah berbuat kriminal dosa besar yang namanya membunuh, apalagi membunuh saudaranya sendiri. Allah turunkan ayat berikutnya, yaitu nomor 31, yang artinya kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, yaitu kepada Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Jadi pada kisah ini ketika Qabil dikuasai hawa nafsunya, akhirnya membunuh saudaranya sendiri yang namanya Habil, akhirnya bingung tadi gimana, akhirnya Allah mengirimkan burung gagak. Ceritanya itu burung gagak bertengkar, akhirnya yang satu dipatok mati. Lah burung gagak yang berhasil menang tadi doger-doger gitu. Nah akhirnya temannya yang dibunuh, yang ditengkari tadi dikuburkan di situ. Nah, itulah termasuk syariatnya orang Islam. Bila mana ada saudara atau saudari yang wafat, yang meninggal dunia, ajalnya dijemput oleh Allah, di antara syariatnya dimakamkan, dikuburkan. Nah, sedangkan manusia kalau sudah ke kuburan, ketika berangkat diiring anaknya, diiring sebagian keluarganya, diiring hartanya, tapi ketika sudah masuk dalam kuburan, yang tinggal hanya dua saja, iman dan amalnya. Maka dari itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, bagaimana kita selalu niat bertaubat kepada Allah, niat kembali kepada Allah, kemudian niat mengamalkan amal-amal soleh sebanyak mungkin, insya Allah. Dan ini ada sedikit iklan ya, insya Allah hari Ahad malam Senin tanggal 26 malam 27. Nah, guru kita ada hajatan besar-besaran di Masjid Riyadul Jannah di Desa Mauspati ya. Di Masjid Riyadul Jannah katuran sedanten Bapak saha Ibu langkung-langkung panjenengan beto putra putri saha putunipun. Insyaallah ya. Diharapkan maghriban di sana. Makaten Pak Haji ya. Ya, monggo Pak Haji. Ibu-ibu pertanyaannya monggo. Sebelumnya kita sampaikan saya kaitan dengan pengajian umum tanggal 26 itu malam Senin itu kita alhamdulillah sama teman-teman Mauspati ya awal jadi dihitung santri istimewa. Jadi nanti harus dikaitkan diri. Ya. Harapan kita nanti kita datang. Berarti nek sing arep bareng-bareng saka Al-Aziz kita berangkat jam sebelum maghrib, setengah jam sebelum maghrib. Masjidnya itu totok gitu loh, ngeri. Puskesmas ya. Ya nah, totok itu ngeri. Kok ada lapangan gitu ya, itu masjid gede. Kita ditunggu semuanya harapannya. Bapak Ibu undangannya untuk Bapak Ibu dan tadi sampaikan saya termasuk anak-anak kita. Monggo pertanyaannya Ibu. Monggo Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. Tanya saya ini tentang kalau kita tadi mau sholat subuh berjamaah, ternyata datang di masjid sudah mulai sholat. Yeah. Terus saya tadi belum mengerjakan sholat qobliyah subuh. Yeah. Yang qobliyah subuh yang seharusnya ditempatkan di awal sholat. Yeah. Tapi saya tadi meletakkan di setelah sholat subuh. Bagaimana itu? Apakah diperbolehkan? Niat saya qobliyah, tapi tempatnya di ba'diyah. Yeah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sholat sunnah rawatib khususnya yang qobliyah, seandainya kita datang ke masjid atau ke musola kok sudah iqomat ya, maka memang tertibnya bila mana idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah, dalam hadisnya begitu. Bila mana sudah diikomahkan, dikumandangkan ikomah, maka tidak ada sholat sunnah kecuali sholat fardu. Lah, sholat qobliyah kita bagaimana? Boleh dikerjakan setelah sholat fardu selagi waktunya belum habis. Contohnya subuh, gitu. Habisnya kan ketika isyraq, gitu, syuruqus syamsi atau terbitnya matahari. Maka itu boleh dikerjakan itu, dan itu dihitung ada. Ada ini maksudnya apa? Menunaikan suatu ibadah pas di dalam waktunya, sesuai di dalam waktunya, atau belum keluar waktunya, itu namanya ada. Bahkan kalau seandainya kok tidak sempat, maka boleh dikerjakan setelah keluar waktunya boleh, tapi niatnya nanti adalah qadha, dan itu tidak melanggar aturan agama. Makatan ibu misalkan sholat duhur juga kan ada qobliyah, karena kecapean dan lain sebagainya, bakto ngomong putune gitu, akhirnya nunggu sholat niku ketileman. Bangun-bangun kok sudah komat, langsung cepet-cepet ngambil mukena, ngambil peci ke masjid. Lah kan belum sempat sholat qobliyah. Qobliyahnya boleh dikerjakan setelah sholat fardu. Makatan ibu Monggo. Satu pertanyaan lagi. Kudu tanya. Tanya saya. Saya datang masih ada waktu untuk sholat tahajud. Jadi didahulukan kita tahiyatul masjid dulu, baru tahajud, baru witir. Atau bagaimana Jadi kalau masuk masjid, ya memang kalau masih longgar itu panjenengan sholat tahiyatul masjid dulu. Tapi kalau seandainya sholat tahiyatul masjidnya digabung dengan tahajud, bahkan kalau seandainya tidak diniati tahiyatul masjid, langsung ngerjakan sholat tahajud, itu juga sudah termasuk mendapatkan fadilahnya sholat tahiyatul masjid. Jadi kemudian setelah itu mungkin sholat tahajud, sholat tasbih, terakhir kali ditutup dengan sholat witir. Karena dalam riwayat hadis itu Nabi sering kalinya meletakkan sholat witir itu sebagai penutup sholat malam atau sholat tahajud. Jelas ibu ya? Bahkan fadilahnya sholat witir, orang yang mengerjakan sholat witir pahalanya mendapatkan fadilah dan pahala seluruh sholat sunnah dalam sehari semalam. Ya mendapatkan pahalanya qobliyah subuh, ya mendapatkan fadilahnya sholat isyraq atau sholat duha, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sampai sholat malam. Itu fadilahnya sholat witir. Maka Nabi berpesan kepada beberapa para sahabat, diantaranya Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Darda juga dipesannya oleh Nabi, jangan tinggalkan sholat witir. Insya Allah dipun lampai, insya Allah ya. Nah, alhamdulillah. Jadi bapak, harta buat bapak. Ya. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan saya bahwasanya sebelum Nabi adanya Nabi Adam, sebenarnya sudah ada manusia yang hidup ya jumlahnya sekitar 2 juta. Ya. Terkait masalah itu memang kaum tersebut sunnahnya berperan satu sama lain untuk mempertahankan diri. Jadi sebelum Nabi Adam dan Hawa ada, sebenarnya sudah ada makhluk manusia ini yang sudah ada terlebih dahulu sebenarnya. Nah, terkait dengan masalah ini, kaum tersebut yang berperan dan saling membunuh. Kalau misalkan orang yang dibunuh tadi apabila dimasukkan ke dalam kuburan, nah tentunya hal ini tidak bisa dikubur. Apakah ini hanya dibiarkan saja atau bagaimana? Terus yang kedua,
kedua terkait dengan masalah sholat. Kalau orang yang sudah sepuh, dia biasanya seringkali anyam-anyaman atau mungkin sering geser. Waktu sholat ternyata terasa tipis sehingga harus bolak-balik saling. Ini bukan sekali, dua kali, tiga kali, tapi seringkali seperti itu. Nah, terkait dengan masalah sholat tersebut dan kebetulan geser tadi, apakah orang tersebut harus bolak-balik juga ganti pakaian atau bagaimana? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang manusia yang pertama kali landing di bumi ini, memang ada beberapa versi riwayat ya. Tapi yang kita ambil itu tetap yang kita yakini juga adalah pertama kali manusia yang Allah turunkan ke muka bumi ini adalah dua manusia, Nabi Adam dan istri beliau Siti Hawa. Nah, kemudian kalau seandainya terjadi perang, gitu, banyak orang terbunuh, dan syariatnya dalam Islam kan dikuburkan. Kalau kita ini saking banyaknya mayat bagaimana? Nah, yaitu boleh ya dikubur massal juga boleh, apalagi sekarang ada eskavator gitu. Nah, nanti bisa nyewa atau bagaimana? Seperti kejadian ketika tsunami di Aceh ya, saking banyaknya jenazah, kalau dikuburkan satu-satu nih tidak cukup waktunya ini. Akhirnya digali, dikuburkan secara massal. Atau bisa juga ada orang itu, naudzubillah, sebagian orang itu saking buruknya amalan, saking dia ini punya pendapat-pendapat yang merusak, itu jenazahnya dimakamkan itu dimuntahkan oleh bumi. Nah, dimuntahkan oleh bumi. Itu memang ada seperti itu, kenyataan itu. Nah, termasuk yang dimuntahkan oleh bumi saking bejatnya di muka bumi adalah Perngon, ya dah. Nah, Perngon tuh dimakamkan, dimuntahkan lagi, makamkan, dimuntahkan lagi. Akhirnya dibikinkan piramid itu. Nah, makamnya di situ. Nah, begitu juga ada sebagian orang yang ceritanya katanya orang Islam, tapi dia punya pendapat-pendapat yang merusak akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dia menyebarkan akidahnya itu. Akhirnya ketika mati dikuburkan, dimuntahkan lagi, dikuburkan, muntahkan lagi. Sepakatnya bagaimana? Dibawa ke antara dua gunung atau jurang, diletakkan itu terus dicor di atasnya, supaya bau busuknya mayatnya tidak mengganggu warga sekitar. Kemudian tentang sholat orang yang bawasir atau beseren, apakah dia gonta-ganti pakaian terus? Nah, sekarang sudah ada yang namanya popok atau pampers itu, bahkan pampers untuk orang dewasa kan ada gitu. Nah, ini kalau secara fikih, begitu dia ini mau sholat, cepat-cepat ke jeding, kemudian pipisnya tadi, tempat pipisnya dicuci, kemudian dipopoki atau dibalut gitu, yang sekiranya tidak mecer-mecer kemana-mana. Setelah itu secepatnya wudhu, setelah wudhu secepatnya sholat, dan itu sholatnya dihitung sah, ya, karena dia ada udzur yang namanya beseran atau bawasir itu. Makatan apa ya? Alhamdulillah. Lagi. Ya. Gantian. Ini rakanan rakaton ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tugas dari malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi Muhammad juga Jibril wafat. Lalu tugasnya malaikat Jibril sekarang apa? Pensiun gitu ya. Siap. Satu. Yang kedua, Al-Quran dijelaskan malaikat dari makhluk. Apa malaikat kembar? Apa gimana? Malaikat kembar. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Malaikat Jibril di antara tugasnya kan untuk menurunkan wahyu lah. Rasulullah dan Nabi yang lain sudah wafat. Terus bagaimana? Apakah terus pensiun gitu ya? Jadi begini Pak,
Jadi kalau untuk para nabi, para rasul, ide-ide kebaikan atau ayat Al-Quran atau ayat kitab yang lain itu namanya wahyu. Tapi kalau untuk orang-orang soleh itu namanya ilham. Contohnya para a'immah al-muhaddisin, Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau kan termasuk orang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Syahini Syaitu. Nah, ini termasuk hamba-hamba Allah yang memang beliau-beliau ini berjuang di dalam menyampaikan agama Islam. Lah, bisa-bisa ini wow, tugasnya bukan terus selesai malaikat Jibril ini memberikan ide-ide kebaikan atau dalam bahasa Arabnya itu ilham. Nah, supaya gimana ini? Mengembangkan pengajian Masjid Al-Aziz supaya berkembang. Wah, satu orang bawa satu saja, nah, gitu. Nah, atau berkembang bagaimana? Lah ini namanya itu kalau untuk orang-orang soleh itu namanya ilham. Makatan Pak ya. Nah, jadi bukan terus berhenti atau pensiun tidak. Nah, ya, seperti itu. Mungkin saja selain itu ada tugas yang lain untuk malaikat Jibril yang kita tidak tahu. Cuman yang kita yakini yang ditugasi untuk menurunkan wahyu sehingga membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran atau menyampaikan Al-Quran kepada Nabi, menyampaikan ayat-ayat Allah dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa, itu adalah tugasnya malaikat Jibril. Kemudian yang berikutnya dalam Al-Quran ada malaikat Harut dan Marut. Nah, ini apakah kembar? Nah ini tentunya wallahu alam itu ya. Karena kalau istilah kembar itu kan familiarnya untuk manusia, gitu. Dan untuk malaikat itu namanya kan agak mirip-mirip ya, Harut dan Marut. Kemudian ada Mungkar dan Nakir, ada Rokib dan Atid, malaikat Malik dan Ridwan. Nah ini bisa jadi tugasnya itu berbeda-beda. Contohnya malaikat Mungkar dan Nakir ya mungkin tugasnya apa dalam urusan kuburan ya, diantaranya adalah menguji bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di kuburan nanti. Nah, semoga jamaah Al-Aziz ini lolos semua nanti ya. Karena sudah terbiasa membaca Al-Quran gitu. Nah, kemudian malaikat Rokib dan Atid kan kayak mirip-mirip ya. Nah, cuman tugasnya kan berbeda-beda. Begitu juga malaikat Harut dan Marut. Nah, ini sebagian yang kita ketahui. Malaikat Harut ini dan Marut ini antara keduanya ini satu ini memang ditugasi oleh Allah untuk memberikan itu ide-ide ilmu sihir. Yang satunya ditugasi untuk memberikan ide-ide tolak sihir. Nah, yang sihir ini ujian kalau dikerjakan, nah dia ini gagal ujiannya. Karena ini memang tidak boleh. Ya. Karena dalam Islam sudah diajari oleh Allah untuk ini sebagai penggantinya ilmu sihir. Contohnya kalau ilmu sihir ingin cepat kaya, pesugihan, nah, ya toh, pergi ke gunung apa itu ya, kawi ya, katanya melakukan ritual begini begitu. Semoga Allah selamatkan kita semua ya. Dalam Islam ingin kaya, Allah menurunkan perintah untuk membaca suratul Waqiah lewat hadis ya baginda Nabi. Allah perintahkan untuk mengerjakan sholat duha. Bahkan sholat duha adalah sholat menjadikan asbab orang itu kaya. Allah perintahkan untuk baca istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Lah kadang ada orang nyenengi seorang wanita atau wanita nyenengi laki-laki ingin nikah dengannya. Nah, kalau dalam sihir ilmu pelet ya toh. Nah, kalau dalam Islam ada yang namanya mahabbah. Nah, seperti dalam Al-Quran, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini kok kelihatannya istri saya kok agak seledat nih, kurang perhatian ke suami ini. Ternyata nopo jatah bulanannya kira. Termasuk itu bisa jadi lah kalau mau dibacakan mahabbah supaya istri kita itu hanya satu demennya pada suami saja, maka boleh dibacakan tadi wa alqaitu alaika mahabbatan minni
atau innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata nggih Pak nggih? Nggih. Mau tanya. Siap nggih. Itu di tahiyat. Nggih. Itu kan dialog antara Allah dengan Rasulnya. Nggih. Tapi kalau kita membayangkan itu sebagai dialog, itu konsentrasi kita buyar. Nggih. Sehingga kita jadikan dialog kita dengan Allah itu gimana? Kalau dalam tahiyat kan lafadznya at-tahiyyatul mubarakatus sholatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Nah, di sini kan supaya kita lebih tawajuh atau lebih fokus, lebih konsentrasi, paling tidak merenungi makna-maknanya. At-tahiyyat, penghargaan atau penghormatan, at-thayyibatu yang baik adalah hanya bagi Allah. Kemudian membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi seperti itu kita supaya lebih tawajuh atau lebih fokus merenungi makna-makna zikir yang ada di dalam sholat itu. Ini ada satu kitab namanya Sholatul Muqarrabin. Sholatnya atau tata cara sholatnya orang yang usaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi antara arahannya dalam kitab tersebut supaya kita ini konsentrasi dalam sholat, supaya tawajuh atau hati betul-betul menghadap kepada Allah. Nah, maka ini makna-makna zikir atau bacaan dalam sholat kita renungi, kita hayati. Kirang nyuwun mengatakan lagi. Begitu juga usahalah doa, ya Allah panjenengan gampelaken kawula kangge tawajuh utawi konsentrasi ing dalam sholat. Jelas Pak Cik nggih? Monggo kita ndonga sareng-sareng. Allahumma warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.